Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme dari protein. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Astrina Sari Budepati dari tingkat 2 reguler A, Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme dari protein. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai apa itu metabolisme. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang akan diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Metabolisme memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah konversi makanan menjadi energi untuk melakukan suatu proses seluler. Yang kedua adalah konversi makanan atau bahan bakar yang akan menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan juga karbohidrat. Serta yang terakhir adalah pembuangan limbah nitrogen. Oleh karena itu kita akan masuk kepada metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan juga fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan juga penguraian atau proses katabolisme asam amino pada protein. Asam amino ini akan disebarkan melalui darah dan juga masuk ke dalam jaringan tubuh yang kemudian akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini akan berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme protein terdapat 2 tahapan penting. Yang pertama adalah katabolisme atau proses pemecahan molekul besar yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dan juga kecil. Kemudian yang kedua ada anabolisme, yaitu proses sintesis senyawa kimia yang kecil menjadi lebih besar. Contohnya pada asam amino menjadi protein. Metabolisme protein ini dimulai dengan adanya protein terdapat dalam makanan yang nantinya akan dicerna di dalam lambung dan juga di dalam usus menjadi asam amino. Kemudian akan diabsorpsi dan dibawa ke dalam hati oleh darah. Sebagian asam amino ini akan diambil oleh hati. Protein dalam sel-sel tubuh ini akan dibentuk dari asam amino. Kemudian bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino ini akan diubah menjadi asam keto yang nantinya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kemudian proses ini juga terjadi di dalam hati, di mana hati itu merupakan organ tubuh tempat terjadinya reaksi katabolisme maupun anabolisme. Yang awal tadi sudah dijelaskan di mana katabolisme itu ada proses pemecahan dan juga pada anabolisme itu ada proses sintesis. Kemudian pada proses pencernaan dari protein atau metabolisme protein ini juga melibatkan beberapa enzim seperti enzim proteolit. Yang pertama adalah enzim pepsin yang terdapat dalam cairan lambung. Kemudian oleh protease yang disekresi oleh pankreas, contohnya ada tripsin, kimotripsin, karboksin, pepsin A dan B serta elatase. Kemudian ada sel-sel mukosa di usus, itu contohnya adalah aminopeptidase dan juga dipeptidase. Sebagian enzim tersebut mengkatalisasi hidrolisis ikatan peptida yang spesifik. Nah, asam amino ini dan sejumlah kecil dari peptida sebagai hasil pemecahan protein selanjutnya akan diabsorpsi melalui sel-sel mukosa usus atau Bruch's border. Setelah kita mengetahui mengenai bagaimana sih metabolisme protein itu dan beberapa proses yang terjadi pada metabolisme protein, kita juga harus mengetahui bahwa ada dampak dari kita kelebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Seperti yang pertama adanya penumpukan keton dan juga terjadinya bau mulut. Yang kedua ada peningkatan berat badan. Yang ketiga bisa terjadinya kerusakan ginjal. Yang keempat peningkatan resiko penyakit kardiovaskuler. Dan yang kelima adalah kehilangan kalsium. Oke teman-teman, jadi itu dia yang dapat saya bagikan mengenai metabolisme protein. Apa itu metabolisme, kemudian apa itu metabolisme protein, proses yang terjadi di dalamnya, dan juga mengenai dampak dari kita kelebihan protein. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.